Shalom, selamat datang di kebaktian remaja di KP Bogor yang bertemakan firman-Mu, berita bagi hidupku, dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ambil saat teduh sejenak. Dalam sikap tenang, mari kita nyanyikan indahnya saat yang teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami telah mengucapkan syukur atas kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Kami telah mengucap syukur untuk setiap hal yang baik atau bahkan yang buruk sekalipun, yang semakin menguatkan iman percaya kami. Berikanlah kami untuk menghadap-Mu melalui ibadah remaja ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam sehari-hari kita telah merasakan berkat dari Allah, maka mari kita besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia.
sungguh baik bagiku. Mari kita nyanyikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hartati. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu kita baik bagi kakiku. Bagi
bertemu dalam ibadah online ini. Bersyukur Tuhan menyertai kita selama ini, dan kita terus berharap agar kita bisa terus dimampukan dan diberikan kapasitas oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, termasuk mengambil peran dalam ibadah online ini. Baiklah adik-adik, renungan kita hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1-4 dengan tema Firman-Mu pelita bagi hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala jalan-jalan hidup kami. Kami percaya semuanya itu hanya karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa hidup sampai dengan saat ini. Semua itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk sekolah kami yang masih terus bisa berjalan hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk pertemuan pada hari ini ya Tuhan, walaupun kami lakukan secara daring, untuk kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya waktu ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa membaca dengan hikmat, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuliskannya dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami menjalaninya, agar firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 1 ayat 1-4. Saya akan bacakan Ibrani 1 ayat 1-4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakannya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan dan menerapkannya dalam kehidupannya masing-masing. Coba bayangkan, saat kita berada di dalam ruangan gelap dan tidak ada satupun celah cahaya seperti gambar kiri berikut ini. Apa yang kita rasakan? Berapa lama kita dapat bertahan di dalam ruangan tersebut? Dan seandainya pun kita dapat bertahan, berapa banyak hal yang dapat kita lakukan dengan kondisi itu? Saya pernah mengalami listrik di rumah mati mendadak di suatu malam. Keadaan jadi sangat gelap gulita. Saat itu saya sedang di ruang tamu, sementara anak bungsu saya lagi di dapur mau masak telur. Reaksi pertama saya adalah diam dan berusaha tidak bergerak. Tetapi reaksi anak bungsu saya adalah langsung teriak panik ketakutan karena gelap sekali. Semua tampak hitam, sampai minyak di depannya pun tumpah ke senggol karena tidak terlihat dan kaget. Bersyukur saat itu kompor belum menyala. Peristiwa sederhana ini mengajari saya satu hal penting, yaitu ketika menghadapi kegelapan, bukan makanan, uang, teman, pekerjaan, ataupun harta benda yang paling dibutuhkan, melainkan yang terutama adalah terang atau lampu atau pelita. Karena pelitalah satu-satunya yang dapat mengalahkan kegelapan di sekitar kita. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebagai murid Yesus. Dunia, tempat semua manusia menjalani kehidupan, dipenuhi oleh kegelapan,
seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, alias seluruh dunia ada dalam kegelapan. Berada di dalam dunia yang gelap, setiap manusia mengalami hidup dalam ketidakjelasan, kehilangan arah, entah itu karena arah hidup yang tidak jelas, banyaknya hal yang tidak dapat kita kontrol, banyaknya hal yang kita tidak tahu, atau ketidakmampuan kita untuk keluar dari cengkeraman dosa. Kita sangat memerlukan pelita, yaitu firman Tuhan. Pada masa Perjanjian Lama, Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui perantaraan nabi-nabi. Pada masa Perjanjian Baru, Tuhan berbicara kepada umat-Nya langsung melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan pada zaman sekarang, pada masa kita hidup ini, Tuhan berbicara, berfirman kepada umat-Nya melalui firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Sehingga dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, dengan membaca dan merenungkan Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan bukan saja membawa kesegaran, hikmat, sukacita, terang, tapi firman Tuhan juga adalah sumber kekuatan yang besar bagi umat yang percaya. Firman Tuhan adalah pelita bagi umat-Nya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Adik-adik pasti sudah sangat familiar ya dengan GPS, karena setiap kita naik ojek online atau naik mobil, benda ini sudah otomatis senantiasa menemani, apalagi saat kita mencari-cari alamat. Seperti GPS yang selalu mengarahkan kita ke tujuan kita, walaupun terkadang kita berbelok tidak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh GPS ini, tapi GPS tetap mengarahkan pada tujuan. Demikian juga dengan firman Tuhan, selalu mengarahkan kita ke tujuan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, dengan kita semakin merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, agar firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita. Layaknya sebuah pelita, firman Tuhan membuat kita dapat melihat kesalahan kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, dan dapat mendidik kita dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan seharusnya berfungsi di dalam kehidupan kita. Berikutnya, supaya kita diperlengkapi dalam menjalani hidup. Supaya kaum muda dapat menyalurkan energi dan idealismenya secara baik dan mengambil keputusan secara bijak, maka perlu ada patokan yang bisa menjadi teladan pegangan. Patokan yang kokoh adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada ketetapan, ada teguran, ada panduan, dan ajaran untuk melangkah secara benar, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena itu, penting sekali bagi kaum muda untuk mengakapkan diri dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, seorang bagai bepergian ke hutan belantara tanpa membawa peta perjalanan. Ia bisa tersesat, bahkan celaka. Yang berikutnya, supaya hidup kita berbuah memuliakan nama Tuhan. Dengan hidup kita yang terus diperlengkapi sesuai kehendak-Nya, maka hidup kita pun bisa berbuah. Dengan patokan firman Tuhan menjadi pelita hidup kita bisa menjadi berkat, membawa damai, membawa kebaikan, membawa pengaruh baik, kehadiran kita dinanti-nantikan, kata-kata kita membawa semangat, sikap dan kata-kata kita memadamkan konflik, bukan malah memperbesar konflik, dan ujung-ujungnya nama Tuhan semakin dimuliakan.
bagaimana firman Tuhan bisa terus berperan sebagai pelita yang terus menerangi hidup kita? Berikut 5 jaminan dari firman Tuhan yang merupakan bagian kecil dari ribuan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Pertama, supaya kita tahu bahwa kita memiliki jaminan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13 menyatakan, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jadi dengan perantaraan firman Tuhan, kita sebagai umat percaya, kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa kita memiliki jaminan jawaban doa. Yohanes 16 ayat 24 mengatakan, "Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Di sini dikatakan, jika kita meminta dalam nama Tuhan, kita akan menerima. Ayat ini bisa kita pegang sebagai ayat jaminan jawaban doa kita. Ketiga, supaya kita tahu bahwa kita memiliki jaminan kemenangan setiap menghadapi pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Setiap menghadapi berbagai tantangan, masalah, ataupun cobaan, ayat ini sangat menolong saya, mengingatkan saya bahwa semua masalah atau cobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Pada saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saya jalan keluar, sehingga saya dapat menanggung masalah-masalah itu. Ayat ini bisa kita pegang sebagai jaminan kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Yang keempat, supaya kita tahu bahwa kita memiliki jaminan pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ayat ini senantiasa memberi kekuatan kembali bagi saya, setiap saya jatuh dalam dosa, bahwa Tuhan telah mengampuni dosa saya, asal saya mau datang, mengaku dosa, dan memohon ampun dan bertobat. Kita bisa megang ayat ini sebagai jaminan pengampunan dosa. Kelima, supaya kita tahu bahwa kita ada jaminan bimbingan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan pengertian kita yang sangat terbatas, melainkan mempercayakan sepenuhnya segala rencana dan jalan kita pada Tuhan. Janjinya, Ia akan meluruskan jalan kita. Kita bisa membandingkan bagaimana berliku-likunya jalan yang berkelok-kelok jika dibandingkan dengan jalan tol yang lurus. Ayat ini bisa kita pegang sebagai jaminan bimbingan Tuhan. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang semuanya mencerminkan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Bagian kita adalah terus menggali firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari agar firman itu nyata sebagai pelita bagi kita. Berikut langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil agar firman Tuhan terus menjadi pelita bagi hidup kita. Yang pertama, tentu saja kita harus percaya pada kuasa firman Tuhan. Yang kedua, kita
harus membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Proses ini bisa kita lakukan dengan membaca firman Tuhan baik secara berurutan, ataupun ikut panduan buku renungan, dan lain-lain. Yang berikutnya, kita bisa menyanyikan dan memaknai lagu-lagu yang kita dengar atau kita nyanyikan yang memberi makna rohani dalam kehidupan kita. Atau kita juga bisa menuliskan ayat-ayat yang berkesan bagi kita untuk kita hafalkan, atau mungkin kita letakkan dalam tas atau dalam dompet kita sehingga setiap saat bisa kelihatan dan kita baca ulang. Dengan demikian, ayat itu bisa menjadi pengingat dalam kehidupan kita dalam saat-saat yang berhubungan. Kita juga bisa sharing pengalaman sambil mengambil hikmah positif ataupun pembelajaran dari setiap kejadian, baik yang disaringkan oleh teman kita, keluarga kita, ataupun oleh kita sendiri. Dalam setiap hal pasti ada hal positif yang bisa kita pelajari. Bahkan dari hal-hal yang tidak baik sekalipun, kita bisa belajar nilai positif yang bisa kita ambil. Itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk bagaimana firman Tuhan bisa terus menjadi pelita bagi hidup kita. Jadi, sekarang marilah kita merenungkan keadaan kita saat ini. Apakah kita sudah senantiasa berada di dalam terang? Ataukah kita sedang dalam proses menuju terang itu sendiri? Atau mungkin kita masih nyaman dalam keremang-remangan dunia? Atau malah kegelapan? Dimanapun posisi kita saat ini, kita dapat selalu keluar dari kegelapan dan datang kepada terang dengan menjadikan firman-Nya sebagai pelita yang hidup bagi kita. Demikian renungan kita saat ini, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita dengarkan nasihat Tuhan yang semakin menguatkan kita. Dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita angkat pujian sekarang bersyukur. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami pelajari hari ini.
Kiranya biarlah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami semua dalam menerapkan gaya hidup yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Dan kiranya biarlah Roh Kudus yang mendampingi kami agar setiap firman itu menjadi pelita yang terus menerangi setiap rencana dan langkah hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kami semua yang hadir dalam ibadah online ini, terutama dengan adik-adik remaja ini. Tuhan, kiranya yang berkati kami dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat. Mampukan kami agar bisa setia dalam menjalani tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan yang tolong kami juga dalam kami menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak biasa ini ya Tuhan, yang walaupun sudah kami jalani beberapa bulan ini, tapi kami terus belajar untuk bisa semakin menyesuaikan agar kapasitas kami tetap terpakai dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga kami. Tuhan yang berkati orang tua kami dalam mereka mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan kami. Tuhan juga yang berkati kesehatan keluarga kami, abang, adik, kakak kami maupun keluarga besar kami. Tuhan juga yang menaburkan damai sejahtera dalam keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami bisa terus saling mendukung satu sama lain dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kota dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar semua yang direncanakan untuk menangani dan memperbaiki kondisi kota dan negara kami ini bisa membawa hasil yang baik. Dan kami juga sebagai warga negara, kami ikut melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Terutama kami ikut berperan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini ya Tuhan, dengan kami tetap disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maupun dalam kami senantiasa tidak memegang-megang wajah kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa disiplin dalam melakukan semua protokol kesehatan ini, dan kami bisa menularkannya pada orang-orang sekitar kami, agar kami semuanya bisa terhindar dari penyakit yang tidak baik ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, agar hidup kami semuanya ada dalam pimpinan tangan-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap langkah dan rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk itu kami juga mau bersatu hati untuk berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita terus berpaut pada firman Tuhan yang terus menghidupi setiap langkah kita, menjadi pelita bagi setiap rencana dan perjalanan hidup kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan membimbing kita semua. Amin. Teman-teman, kebaktian kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian remaja GKP Bogor. Kita bertemu lagi di bulan depan ya. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Tetap semangat beribadah dari rumah. Tetap sehat ya. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.